Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan analisis korelasi dan analisis regresi linear menggunakan SPSS. Pertama kali kita akan melakukan pada analisis korelasi, lebih tepatnya korelasi linear terlebih dahulu. Seperti sudah tertulis di sini, analisis korelasi adalah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi, yaitu keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini kita akan melihat antara dua variabel, sebut saja X dan Y. Nah, kita akan melihat apakah kedua variabel ini erat hubungannya. Erat hubungannya itu nanti bisa dilihat jika nilai X naik, maka Y juga naik, atau jika nilai X naik, Y malah turun. Atau jika X turun, Y juga turun. Nah, seperti itu, jika ada pola seperti yang demikian, maka itu bisa dikatakan hubungannya erat. Nah, dengan analisis korelasi ini, kita bisa mengukur seberapa kuat keeratan hubungannya. Apakah kuat, sangat kuat, atau bahkan lemah, sangat lemah, atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Satu hal yang perlu dicatat dalam analisis korelasi, yaitu korelasi hanya mengukur keeratan hubungan. Ya. Apakah X dan Y berhubungan erat atau tidak ada hubungan, itu saja. Korelasi tidak mengukur efek kausal, yaitu sebab akibat yang ada dari dua variabel. Jadi misalnya, ternyata ada hubungan sebab akibat di mana X mempengaruhi Y, itu tidak bisa diukur oleh analisis korelasi. Korelasi hanya bisa mengukur apakah X dan Y berhubungan erat atau tidak. Dalam penerapannya, korelasi linear yang akan digunakan itu adalah korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel secara linear. Linear artinya menunjukkan garis lurus. Hubungannya menunjukkan garis lurus. Nah, sama seperti metode statistika pada umumnya, dalam analisis korelasi linear, terdapat metode parametrik dan non-parametrik. Untuk metode parametrik yang paling sering digunakan, yang sering secara umum digunakan adalah korelasi Pearson atau Pearson Product Moment Correlation. Nah, untuk rumusnya yaitu sebagai berikut, dan kita akan mencoba melakukannya langsung pada SPSS dalam hal contoh kasusnya. Untuk selanjutnya nanti akan kita interpretasikan hasilnya seperti apa. Diketahui data umur dan tekanan darah dari 12 orang sebagai berikut. Lakukan analisis korelasi linear berdasarkan data yang ada. Di sini kita punya 12 pasang data, yaitu setiap data atau setiap orang dari 12 orang ini dihitung atau diukur usia dan tekanan darahnya. Sehingga setiap orang kita mempunyai data sebagai berikut, yaitu umur dan tekanan darah. Seperti biasa, data ini kita inputkan dulu ke dalam SPSS sehingga menjadi sebagai berikut. Pastikan bahwa tata cara input datanya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di SPSS sehingga datanya pas sesuai dengan data yang ada. Secara umum, ada asumsi normalitas yang perlu dipenuhi. Tetapi karena sebagai contoh, kita anggap asumsi normalitas itu sudah dipenuhi sehingga kita tidak melakukan langkah uji normalitas data pada latihan kali ini. Kita anggap datanya sudah berdistribusi normal. Ketika datanya sudah berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis korelasi linear pada variabel X dan Y. Caranya adalah sebagai berikut, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, dan klik Bivariate. Nah, saya ulangi lagi, klik Analyze, kemudian Correlate, dan selanjutnya adalah Bivariate. Kita klik, masukkan kedua
variabel tersebut ke dalam kotak sebelah kanan. Pastikan bahwa correlation coefficient sudah tercentang persen dan test of significant to tell. Kita bisa membiarkan yang lainnya. Kemudian ini juga pastikan sudah tercentang pada flag significant correlation untuk membantu kita melihat apakah korelasinya signifikan atau tidak. Nanti akan ada tandanya. Kemudian klik OK. Ada satu tabel output di sini, yaitu tabel correlation, di mana di sini menunjukkan hubungan ukuran keeratan hubungan antara umur dengan tekanan darah. Kita bisa melihat di sini antara umur dan umur sudah pasti ukuran keeratannya 1 ya. Begitu juga dengan tekanan darah satu yang perlu itu 1. Yang perlu kita lihat adalah antara dua yang lain. Kita bisa pilih ini sama saja. Umur dengan tekanan darah. Bisa dilihat bahwa korelasi persennya yaitu atau rho-nya 0,896. Rho ini adalah nilai yang ada di rumus ini ya. Ada di rumus ini, R ini ya. Ada di R ini. Ini adalah ukuran keeratan dari koefisien korelasi. Jadi di sini kita akan punya dua buah nilai. Kita dapatkan dua buah nilai. Yang pertama adalah koefisien korelasi persennya yang dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa kuat keeratan hubungan antara variabel X dengan variabel Y tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentu saja karena ini adalah data dari sampel, sehingga kita perlu melakukan uji statistika di sini. Dalam hal ini kita seperti biasanya dalam uji statistika, kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis, seperti biasanya kita perlu melihat susunan hipotesis yang ada, seperti sudah secara umum ada uji dua sisi, uji satu sisi sebelah kiri atau lower one tail test, dan uji satu sisi sebelah kanan atau upper one tail test. Dengan susunan H0 dan H1 sebagai berikut. Tadi kita sudah memilih ujinya adalah two tail ya, jadi yang di sini. Jadi H0-nya adalah rho sama dengan 0 dan H1 adalah rho tidak sama dengan 0. Rho sama dengan 0 memiliki arti bahwa kedua variabel tadi yaitu umur dan tekanan darah koefisien korelasinya 0 atau bisa kita katakan tidak ada hubungan antara X dengan Y. Nah, jika H0 ditolak, maka keputusan kita adalah H1 yaitu yang dapat kita katakan rho tidak sama dengan 0 atau dapat kita katakan bahwa terdapat hubungan asosiasi atau keeratan hubungan antara X dengan Y atau antara umur dan tekanan darah tadi. Kriteria penolakan H0 sama seperti uji statistika, uji hipotesis pada umumnya, yaitu T hitung akan ditolak jika lebih besar dari T tabel, atau T hitung akan ditolak jika lebih kecil atau kurang dari minus T tabel. Bagaimana T itu dihitung? T hitungnya, rumus T hitung adalah sebagai berikut, yaitu T sama dengan R. R merupakan koefisien korelasi yang kita peroleh di sini tadi, atau kalau dalam hal ini adalah 0,896 tadi. N-2, N adalah banyaknya data, tadi ada 12 pasang data, berarti ini diisi 12, minus 2 artinya akar 10, dan R kuadrat adalah nilai kuadrat dari R yang kita temukan tadi, koefisien korelasi persen ini tadi. Sehingga kita mendapatkan T dengan kriteria penolakan yang tadi sudah dijelaskan, atau seperti biasa kita dapat melihat kriteria penolakan berdasarkan p-value atau signifikansinya, sig di sini. Nah, bisa dilihat sig to tell di sini adalah 0,000, yang dimana ini berarti bahwa rho T hitung itu atau p-value kurang dari alfa 0,05, sehingga membuat H0 ditolak. Karena H0 ditolak, artinya
kita tadi H0 adalah tidak ada hubungan antara X dengan Y, karena H0 ditolak, maka keputusan kita adalah H1, yaitu ada hubungan antara X dengan Y. Sehingga melalui uji hipotesis koefisien korelasi ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara X dengan Y, yaitu umur dan tekanan darah. Selanjutnya, belum berhenti sampai di situ ya, selanjutnya kita interpretasikan keeratannya itu sebesar apa. Nanti nilai koefisien korelasi itu bernilai antara -1 sampai dengan 1 ya. -1 sampai dengan 1. Tanda negatif hanya menunjukkan bahwa hubungan korelasinya itu berlawanan arah. Artinya, misal X nilainya naik, maka Y nilainya turun. Atau sebaliknya, jika X nilainya turun, maka Y nilainya naik. Itulah arti tanda negatif dalam koefisien korelasi. Kalau tandanya positif ya, atau tidak ditulis ini tandanya positif, ya jika X nilainya naik, maka Y nilainya naik, dan jika X nilainya turun, maka Y nilainya turun atau searah. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin mendekati angka 1 atau -1 ya, itu artinya korelasi semakin kuat. Hubungan korelasi kuat. Tetapi jika semakin mendekati 0, maka hubungan korelasi itu lemah. Sehingga dapat kita simpulkan jika R itu 0, maka tidak ada hubungan antara X dengan Y. Jika R mendekati -1, maka hubungan keeratannya itu sangat kuat, korelasi antara X dengan Y sangat kuat dengan arah negatif. Dan jika mendekati 1 atau +1, artinya hubungan keeratannya sangat kuat dengan arah positif. Nah, inilah analisis korelasi linier. Ini juga dapat dilakukan pada 3 atau lebih variabel, dan selanjutnya akan kita lihat bahwa jika tadi datanya tidak berdistribusi normal, atau datanya berskala nominal ataupun ordinal, maka kita dapat menggunakan uji non-parametrik untuk korelasi, yaitu menggunakan uji Spearman Rank Order Correlation Coefficient, di mana di sini tadi sudah ada juga pilihannya untuk Spearman ya. Demikian untuk pembahasan tentang analisis korelasi linier. Selanjutnya akan kita bahas menggunakan SPSS untuk melakukan analisis regresi linier.